Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami semua, saya pribadi dan juga atas nama tim Tokham mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, sarjana hukum, magister hukum, yang saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia atau UKI. Ya gitu, beliau tadi menyampaikan itu. Karena apa? Karena sebenarnya benar tadi kata Pak Refli, kata juga Pak Ristan dan juga Pak Gafur. Sebenarnya keterangan yang disampaikan oleh beliau itu, meskipun itu saya terus terang ya, karena saya beberapa ahli juga menjadi ahli, itu tidak boleh hanya menggunakan asumsi atau ini pendapat saya dan silahkan kalau itu ditentang. Sebaiknya dia benar-benar netral gitu. Tapi kalau kita benar-benar menggunakan pendapat dia, sebenarnya kita sangat diuntungkan. Karena pertama, ya dia mengatakan salah dia sebenarnya. Tadi teman-teman mungkin nggak sampai karena saya ngikuti betul ya. Dia mengatakan minimal itu ketika dia mengucapkan pertama kali sesuai dengan aturan, dia bilang minimal 50 juta, maksimal 100 juta. Salah. Ya, itu ada rekamannya, silakan dilihat. Ya, minimal harusnya 500.000. Ya, kalau minimal 50 juta berarti kita dapat minimalnya 50 juta kalau menurut ahli tadi. Ya, itu yang pertama, kesalahan yang pertama. Yang kedua adalah apa? Ya, kita semua tertawa. Tentu teman-teman juga, saya juga tadi sempat baca komen dari beberapa netizen. Terima kasih ya. Yang mengatakan bahwa ketika ahli mengatakan tidak baca putusan pra-peradilan. Dan dia mengatakan karena saya nggak mau masuk ke pokok perkara. Loh, jauh banget. Pra-peradilan memang tidak menyidangkan pokok perkara. Pra-peradilan memang hanya menguji formalnya. Tapi bagaimana dia bisa menilai secara objektif kalau dia tidak baca putusan pra-peradilan yang pertama, nomor 99 itu. Apalagi ketika tadi ditanya, ditegaskan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah apa? Putusan pra-peradilan atau undang-undang yang ada. Nah, dia agak sedikit mencoba berkelindan di situ, tapi ya saya maklumilah dia mencoba berselancar di antara itu. Dan juga ketika kemudian dia berusaha, tampak betul berusaha tadi kata Bang Refli mendinai atau menolak lagi putusan pra-peradilan yang pertama. Padahal nggak boleh. Putusan pra-peradilan yang pertama itu sudah sah. Dan itu sudah inkrah ya, dan itu tidak bisa digugat lagi. Jadi harus, dan ini sebenarnya hari ini hanya menguji saja ya apa yang sah atau apa yang tidak dari permohonan kami. Dan sekali lagi terima kasih dari ahli ini. Yang paling penting adalah apa? Dia mengatakan bahwa imaterial itu boleh ya, imaterial itu boleh dimintakan atau boleh dimohonkan. Ya, hanya mungkin dia tadi menggunakan dasar yang kemudian dibacakan lagi oleh Mas Gafur Sangaji. Jadi sekali lagi tolong ya, ini pesan saya kepada semua ahli, kalau mau bicara soal undang-undang, baca dulu undang-undangnya. Ya gitu. Dia tadi juga nggak baca undang-undang tentang kerugian negara itu, nggak baca, baru dibacakan Gafur, Mas Gafur, baru dia membaca. Jadi itu ya pendapat saya, tapi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih kepada Pak Dr. Hendri Jayadi Pandiangan, karena apa? Sekali lagi itu menguntungkan kami. Ya, itu menguntungkan kami untuk biar kami nantinya akan bisa melakukan simpulan yang besok akan kita bacakan jam 2. Bukan dibacakan, diserahkan. Tidak ada pembacaan. Jadi hanya diserahkan jam 2 siang. Dan insya Allah meskipun tadi hakim belum memastikan, tapi kita mohon hari Kamis itu putusannya juga siang. Supaya kita bisa dan yang penting lagi bukan hanya hari Kamis, apa? Hari Jumat lusanya. Silakan datang lagi untuk pra-peradilan yang keempat. Ya, kita sudah mendaftarkan pra-peradilan yang keempat dan jadwalnya adalah besok hari Jumat. Ya, kita tunggu jam 9 ya, jam 9 pagi. Jadi itulah pra-peradilan keempat. Tentang apa? Tentang pencekalan. Ya, gitu. Ya, pencekalan dan ada beberapa ya gitu, tapi yang penting tentang pencekalan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua, dan sekali lagi apa yang kita mohonkan itu adalah tentang kerugian ya, ganti kerugian soal uang ya gitu, tapi bukan, jangan dinilai uangnya karena kami tidak melihat apa itu uangnya, tapi uang itu didapatkan dari mana dan siapa pengguna uangnya. Jadi selama pengguna uangnya itu adalah clear, baik, dan kita akan salurkan kepada yang berhak, itu tidak perlu katakan dipertanyakan lagi ya, karena apalagi kalau uang itu digunakan secara tidak sah seperti ini. Nah, kalau ini orang menggunakan uang tidak sah kayak gini nih ya gitu, silahkan dibaca sendiri keterangannya. Jadi kita menggunakan itu putusan ini insya Allah akan kita manfaatkan untuk sahabat-sahabat, untuk teman-teman yang lebih memerlukan. Sampai jumpa besok mungkin singkat banget ya gitu, tapi silahkan jumpa lagi. Yang ramai adalah hari Kamis dan juga hari Jumat di tempat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Cukup ya. Cukup ya. Cukup ya. Uang tidak jahat. Nah, uangnya nggak jahat. Tapi yang jahat adalah menggunakan uang itu riwayatnya. Nah, itu yang jahat. Yang jahat itu mendapatkan uang dengan cara tidak halal. Nah, itu makanya kita halal. Ya. Oke, terima kasih ya. Iya.